Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damar Saku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah ini akan melengkapi pemahaman kita bagaimana sesungguhnya beratnya untuk mendidik anak-anak yang menjadikan amanah bagi kita. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Agus akan dijawab oleh Kiai Asep berkaitan dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah kondisi-kondisi ideal. Namun sesungguhnya yang terjadi di depan kita itu berbeda. Anak pun dengan gadget, orang tua pun juga sibuk dengan gadget. Lantas kondisi yang seperti apa yang bisa kita capai untuk bisa mendidik anak-anak kita? Kiai. Baik, semua orang itu pasti akan terkena fitnah-fitnah tadi itu. Siapapun kita ini pasti akan terkena fitnah. Sampai ada doa khusus Nabi mengajarkan di akhir sholat itu pas tasyahud akhir ya, supaya kita terhindar dari fitnah mahya, fitnah kehidupan ini. Dan Al-Quran mengatakan Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Semua orang pasti akan terjebak kepada fitnah-fitnah itu. Kecuali orang yang bertakwa kata Al-Quran. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Orang bertakwa yang akan kuat. Makanya qurrat a'yun itu bagaimana mengader anak-anak kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kita tidak bisa tuh menghindar dari gadget. Ya memang tidak bisa kita. Coba aja anak. Karena anak melihat kita orang tuanya. Kita aja suka sama fitnah gadget itu kan. Betul gak Bu? Sok ibu-ibu lebih banyak buka Quran apa lebih banyak buka WA? Nah. Buka Quran di WA juga. Oh buka Quran di WA ya. Kalau mau terhindar anak-anak kita dari gadget, itu tadi tempatnya di pesantren. Di pesantren itu rata semuanya nggak pegang HP. Kalau di rumah nggak bisa. Saya aja punya anak di pesantren nggak pegang HP, datang ke rumah pegang lagi HP. Kenapa? Karena ya kitanya sendiri tidak bisa lepas dari HP. Makanya kalau anak-anak mau lepas dari HP, jangan di rumah, pesantren kan. Masukkan ke pesantren, lepas. Insyaallah dari HP. Tapi yang paling penting kalau itu tidak terjadi karena kita ada keterbatasan, misalnya pesantren budak, pesantrenkan anak biayanya terlalu besar misalnya, maka tugas mendidik anak itu bukan tugas orang lain, tapi tugas kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu tadi. Tugas kita orang tua untuk mendidik anak itu. Bukan tugas orang lain. Maka bagaimana caranya supaya kita dengan keterbatasan kita, dengan keadaan kita, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang soleha. Yang paling penting tadi kata Kiai Abdul Muta'ali adalah keteladanan. Jangan sampai kita menyuruh anaknya masuk masjid sementara orang tuanya tidak pernah pergi ke masjid. Ke masjid, ke masjid. Anak pergi ke masjid, orang tuanya tidur di rumah. Na'udzubillah. Nah Ustaz Jumhar mungkin ini menarik sekali adalah kasus-kasus yang kita hadapi memang kita ditakdirkan untuk sebagai umat akhir zaman yang memang niscaya kita akan bertemu dengan fitnah-fitnah di hadapan kita. Seringkali orang tua yang tidak punya waktu untuk mengajarkan anak-anak tentang agama menitipkan langsung kepada pesantren. Kecuali orang tua yang memang sudah matang agamanya, mungkin orang tua juga sekaligus kiai bagi anak-anaknya. Kita sering menyerahkan begitu saja kepada pesantren seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pesantren adalah pendidikan dalam rentang waktu tertentu. Padahal yang paling penting adalah ketika anak ini keluar dari pesantren, mampukah dia mengamalkan ilmunya atau seperti apa? Ini akan menjadi masalah lagi. Pertanyaannya secara singkat, pesantren yang seperti apa yang semestinya harus kita masuk untuk anak-anak kita? Subhanallah, luar biasa pertanyaannya Mas Agung. Jadi pesantren itu atau yang sejenisnya adalah partner. Nah ini yang harus digarisbawahi. Pesantren itu adalah partner. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Asep,
bahwa tanggung jawab mendidik anak itu adalah di kedua orang tuanya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Suami adalah penanggung jawab bagi anggota keluarganya. Jadi pesantren itu adalah partner. Dan Mas Agung tadi di tausiah tadi saya sampaikan. Fitnah artinya sih apa sih fitnah? Fitnah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menggoda, itu fitnah. Godaan-godaan itu namanya fitnah. Dan dalam Al-Quran fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang dulu membunuh anak. Orang sekarang menempatkan anak pada tempat fitnah. Pada tempat yang rawan godaan, rawan hal-hal yang negatif. Itu berarti menempatkan anak dalam fitnah. Nah karena itu ketika kita ingin memasukkan anak ke dalam pesantren, kita harus melihat apakah pesantren itu, karena jangan sembarang pesantren juga. Apakah pesantren itu di situ menerapkan syariat Islam di pesantren itu, adab-adab Islam. Contohnya, apakah akhwatnya kalau bersalaman dengan gurunya pegang tangan? Oh, kalau pegang tangan jangan dimasukkan ke sana. Kenapa? Oh, berarti di pesantren saja tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam. Yang membuat terjadinya fitnah di pesantren karena ada sebagian ajaran Islam itu dilanggar. Saya sering mengatakan begini Mas Agung, dalam Islam itu tidak ada larangan, tidak ada pengharaman. Yang ada di dalam Islam itu bukan pengharaman, tapi perlindungan. Ketika Allah mengatakan jangan begini, jangan ikhtilat, jangan menyentuh yang bukan mahram, itu bukan larangan, tapi itu perlindungan. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita, terutama kaum wanita, bahwa tubuhmu itu sangat berharga, tubuhmu sangat bernilai. Jangan pernah disentuh oleh siapapun kecuali orang-orang yang memang diizinkan Allah untuk menyentuhnya. Luar biasa sekali. Baik, Sasa pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Pertanyaan selanjutnya sudah ada dari Bapak siapa Pak? Widodo. Pak Widodo, silakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Mbak Sasa dan para ustadz dan Pak Kiai yang kami hormati dan jamaah yang kami hormati. Zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan dulu ya Pak. Anak-anak kita dibesarkan dengan lingkungan dan teknologi yang berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menurunkan semangat keislaman kita itu kepada anak-anak kita dengan suasana yang gembira. Mereka bisa belajar Islam, mereka bisa beribadah dengan hati yang senang, dengan gembira dan tidak ada perasaan tertekan, dan mereka bangga dengan keislaman mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan semangat ya atau vibes Islam kepada anak-anak kita gitu. Silakan kepada Ustadz Muta'ali. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Nabi SAW dalam riwayat Sahih Bukhari itu pernah sholat di Masjid Nabawi, beliau sujud, itu cucunya gelendotan di pundaknya. Dan itu dalam riwayat itu bukan Hasan Husain ternyata, justru Umamah. Bukan cucu laki-laki tetapi cucu perempuan. Sebagian kita itu orang tua suka melarang anak kecil sholat di mana? Di masjid. Bahkan nggak boleh di sholat pertama. Nah, ini harusnya masjid itu adalah tempat memperkenalkan ibadah terbaik kepada anak. Maka bikin riang gembira. Maka kalau bisa di masjid itu ada serosotan, Pak. Ya, ada tempat main, ada park, ada garden. Kalau orang sekarang ngafe, kan sekarang rata-rata minimarket ada kafenya ya. Kenapa masjid itu enggak, mereka kafe itu karena ada gratisan wifi. Kenapa masjid enggak menyediakan wifi? Di sini ada, itu luar biasa, istiqomah nomor 1, Pak. Nah, itu sebabnya kalau anak senang main HP, berarti memang mainan dia di rumah cuma HP. Maka harus ada substitusi yang lain. Harus ada pengganti kegiatan yang lain. Main congklak, kan begitu. Atau orang tuanya ikut bermain di situ. Makanya dalam riwayat Sahih Bukhari diceritakan, Nabi itu bermain dengan cucu-cucunya. Tapi ketika masuk waktu azan, sudah melupakan semuanya. Jadi kapan lagi tuh orang tua memperkenalkan yang terbaik kepada anak. Nah, yang pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW
kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Setelah tauhid itu kepemimpinan. Makanya ada hadis dalam Sahih Bukhari seperti ini. Ketika Hasan Husain main dengan cucunya Abu Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah, ya, itu anaknya Utaibah ngomong begini nih, saya gabung main petak umpet sama siapa? Sedangkan Hasan bilangnya begini, man ma'i, yang gabung dengan saya siapa? Nah, jadi mengkader pendidikan seorang anak untuk menjadi leader next, Pak. Next leader itu luar biasa. Makanya setelah Hasan mengatakan demikian, inna bni hadza la sayyidun yuslihu bainal fi'atain. Anakku ini nanti ke depannya akan menjadi tokoh yang akan mendamaikan dua pihak yang saling bersengketa. Kubu Muawiyah dengan kubu siapa? Kubu Ali bin Abi Thalib. Maka agar anak senang dengan Islam, kita hadir dalam dunia anak kita. Karena itu gadget bukan dalam untuk diharamkan. Tetapi kita mesti paham gadget. Ya, kita mesti paham fitur-fitur yang ada di situ. Pastikan di HP anak kita isinya apa aja. Yang dia download apa aja. Karena itu pastikan history kita cek gitu. Gitu Mas Agung. Terima kasih Ustadz Muta'ali dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih bersama kami dan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita.